Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran matematika kelas 6. Kali ini kita akan mempelajari tentang operasi hitung bilangan pecahan. Kita tahu bahwa operasi hitung itu meliputi penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jangan lupa subscribe gratis. Jangan lupa tekan loncengnya. Sekarang kita mulai dari penjumlahan pecahan. Untuk menjumlahkan pecahan, syarat yang harus pertama kali diperhatikan adalah penyebutnya harus sama. Penyebutnya harus sama. Kalau tidak sama berarti harus disamakan terlebih dahulu. Sekarang kita langsung saja ke contoh agar mudah dipahami. Contoh nomor 1. Misalnya ada pecahan 1/3 ditambah 2/3. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu 3, maka kita langsung saja jumlahkan. 1 ditambah 2 sama dengan 3, dan penyebutnya tetap 3. Jadi 1/3 ditambah 2/3 sama dengan 3/3. 3/3 artinya 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian contoh yang kedua. Ada 1/3 ditambah 1/3 ditambah 2/3. Nah, ini ada dua jenis pecahan. Yang ini pecahan campuran, kemudian ini pecahan biasa. Nah, maka yang pecahan campuran ini dirubah dulu ke pecahan biasa. 1/3 kalau dirubah ke pecahan biasa menjadi 3 kali 1 3, 3 ditambah 1 4. Maka tulis 4 di sini, kemudian per 3, tetap pernya 3. Nah, kemudian ditambah 2/3. Nah, ini udah sama penyebutnya. Kalau udah sama berarti langsung saja kita jumlahkan. 4 ditambah 2, 6/3. 6/3 artinya 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi kalau disederhanakan 6/3 itu adalah 2. Kemudian contoh yang ketiga. Perhatikan contoh ketiga. Ada 1/4 ditambah 2/3. Nah, ini penyebutnya tidak sama. Nah, karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan dulu. Caranya yaitu dengan cara mencari KPK antara 4 dan 3. KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Artinya bilangan terkecil yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 3. Nah, kita cari berapa KPK antara 4 dan 3. Atau kalau saya lebih suka menggunakan cara seperti ini, yaitu dengan cara mengalihkan 4 dikali 3. 4 kali 3 12, maka kita tulis di sini per 12. Kemudian 1 kalikan dengan 3. Nah, 1 kali 3. 1 kali 3 sama dengan 3. Kemudian tambah. Nah, kemudian 4 kalikan dengan 2. 4 kali 2
hasilnya 8. Maka tulis 8 di sini. Di 3 ditambah 8 kita langsung saja jumlahkan. Hasilnya adalah 11 per 12. Jadi 1/4 ditambah 2/3 hasilnya adalah 11 per 12. Kemudian kita beralih ke contoh yang keempat. Contoh keempat ada 2 1/3 ditambah 1/2. Nah ini sama, ada 2 jenis pecahan. Yang pertama pecahan campuran, yang kedua pecahan biasa. Nah, kita rubah dulu yang pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Caranya seperti tadi. 3 kali 2 6, 6 ditambah 1 7. Tulis 7 per 3 di sini. 3-nya pindah ke sini. Kemudian ditambah yang ini pindahkan ke sini 1/2. Nah, jadi pecahan biasanya 7/3 ditambah 1/2. Nah ini penyebutnya tidak sama. Yang satu penyebutnya 3, yang satu penyebutnya 2. Maka kita samakan terlebih dahulu penyebutnya. Caranya sama seperti tadi. 3 kali 2 6. Kemudian 3 kalikan dengan 1 3. 7 kalikan dengan 2. Ini tambah 7 kali 2 14. Atau sama saja kalau dibagi 7 dikali 2 14, 3 kali 1 3. Nah, sama aja. Nah, nanti kita langsung jumlahkan. 3 ditambah 14 sama dengan 17 per 6 atau per 6 ya. 17 per 6 ini masih bisa disederhanakan, yaitu menjadi 25 per 6. Itulah cara menjumlahkan pecahan. Sekarang kita beralih ke pengurangan bilangan pecahan. Kita langsung saja ke contoh. Nomor 1, ada pecahan 2/3 dikurangi 1/3. Nah ini penyebutnya sudah sama. Kalau penyebutnya sudah sama, kita langsung saja bilangan ini dikurangkan. 2 dikurangi 1, 1/3. Kemudian contoh yang kedua, 2 1/3 dikurangi 2/3. Nah ini ada 2 jenis pecahan. Yang pertama pecahan campuran, kemudian yang kedua pecahan biasa. Maka si yang pecahan campuran ini kita rubah dulu ke pecahan biasa. Caranya seperti tadi. 3 kali 2 6, 6 tambah 1 7, kita tulis 7 di sini per 3. Kemudian yang ini tetap 2/3. Nah sekarang karena penyebutnya sudah sama, penyebutnya emang dari tadi sama, maka kita langsung saja dikurangkan. 7 dikurangi 2, 5/3. 5/3 ini karena yang di atas lebih besar, maka ini nanti hasilnya menjadi pecahan campuran. 5/3 artinya 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 itu hasilnya 1/2/3. Dari mana 1/2/3? 3 kali 1 3, 3 ditambah 2 5. Jadi 5/3 sama dengan 1/2/3. Kemudian kita beralih ke contoh nomor 3.
Nomor 3 contohnya 4/5 dikurangi 2/3. Nah ini penyebutnya tidak sama. Yang satu penyebutnya 5, yang satu penyebutnya 3. Karena tidak sama, maka kita samakan dulu penyebutnya. Sama seperti tadi, 5 kali 3 15, 4 kali 3 12, tulis di sini, kurangi ini 5 kali 2 atau 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, kita kurangkan 12 dikurangi 10 hasilnya 2/15. Jadi 4/5 dikurangi 2/3, hasil akhirnya adalah 2/15. Sekarang kita beralih ke contoh keempat. Contoh keempat ada 2/3/4 dikurangi 3/5. Nah ini ada dua jenis bilangan, bilangan campuran, bilangan pecahan campuran, 2/3/4 dan 3/5 adalah pecahan biasa. Kita rubah dulu yang campurannya, yang pecahan campurannya kita rubah dulu. 2/3/4, 4 kali 2 8, 8 ditambah 3 11/4. Nah, jadi 2/3/4 kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/4. Kemudian kurangi 3/5. Nah, ini karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan terlebih dahulu. Caranya sama seperti tadi, seperti ini. 4 kali 5 sama dengan 20. 11 kali 5 sama dengan 55. Kurangi 4 kali 3 atau 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, kita langsung kurangkan. 55 dikurangi 12 sama dengan 43/20. Nah, 43/20 ini bisa disederhanakan lagi, hasilnya 40 dibagi 22, sisanya 3/20. Nah, jadi hasil akhir dari 2/3/4 dikurangi 3/5 sama dengan 2/3/20. Itulah pengurangan bilangan pecahan. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.